Assalamualaikum guys, hati-hati jangan sampai kamu salah beli HP dengan maksud pengen lancar main game, tapi malah lemot dan akhirnya kalah terus. Di sini Mimin ada rekomendasi HP 2 jutaan yang punya spek dewa gaming kenceng yang bisa banget jadi pilihan. Bahkan gak cuman kenceng aja tapi juga baterainya awet dan fiturnya menarik banget. Maka dari itu supaya kamu gak salah pilih, langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik untuk gaming di tahun ini. Yang pertama, Infinix Note 40. HP 2 jutaannya Infinix ini sangat menarik karena udah support fitur wireless charging. Bahkan Infinix juga sekalian ngasih power bank MagSafe dalam paket penjualannya. Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena dengan 2 jutaan aja udah bisa ngisi daya tanpa kabel layaknya HP belasan juta. Performanya juga kencang berkat chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB. Buat mainin PUBG terasa terlalu ringan dengan settingan smooth, ultra, dan rata stabil di 40 fps. Main MLBB pun dapat di ultra super dengan sangat stabil di 60 fps. Sementara kameranya ada 108 megapiksel lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera selfie 32 megapiksel. Bahkan perekaman videonya bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60 fps depan belakang. Soal OS juga udah pakai Android 14 dan Infinix ngasih jaminan update 2 kali serta security patch 3 tahun. Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD dan gak ada ultra wide-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kedua, Tecno Pova 6. HP terbaru dari Tecno ini punya desain yang gaming banget di harga 2 jutaan. Bodi belakangnya ada aksen membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya. Performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000 mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70W. Adapun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware yang akan menambah experience pengguna. Soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD Plus disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game. Sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108 megapiksel kamera utama dan 32 megapiksel kamera selfie. Namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5-nya. Link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G terbarunya Samsung ini kembali hadirkan baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25W. Sehingga ngecas sampai penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth ultra juga mulus mentok di 40 fps, bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50 megapiksel yang ditemani lensa ultra wide 5 megapiksel. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Poco M6 Pro.
Kalau kamu nyari HP yang kencang buat gaming dan juga kameranya stabil buat konten, sepertinya HP ini bisa jadi salah satu pilihan terbaiknya. Poco M6 Pro punya kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS dan EIS. Lalu ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Berkat adanya fitur OIS dan EIS bikin perekaman videonya jadi stabil dan enak buat bikin konten, apalagi udah support sampai resolusi 1080p 60 fps. Layarnya juga pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya pun bagus untuk outdoor sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Soal performanya pun kencang, pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya dari 1 hingga 100% dalam waktu 44 menit aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kelima, Redmi Note 13 5G. HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadu dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai micro SD. Layarnya terlihat premium karena punya bezel super tipis di semua sisinya. Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108 megapiksel ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta di depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Sementara untuk perekaman videonya mentok di 1080p 30 fps baik itu kamera depan maupun belakangnya. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya berjenis hybrid. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang keenam, ZTE Nubia Neo 2 5G. HP yang dari desainnya udah gaming banget ini punya performa bagus dari chipset Unisoc T820 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB UFS 3.1. Fiturnya pun udah gaming banget mulai dari gyro hardware, speaker stereo, hingga fitur langkah shoulder triggers alias L1 dan R1 di stick. Layarnya pun mulus dengan refresh rate 120Hz berpanel IPS resolusi Full HD+. Dan bagusnya lagi untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh dengan fast charging 33W yang mana untuk ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Dan seperti HP gaming pada umumnya, sektor kamera juga jadi kekurangan di HP ini. Kamera yang berguna cuma ada satu aja yakni 50 megapiksel tanpa adanya kamera ultra wide. Kekurangan lainnya adalah tidak ada audio jack dan tidak ada slot untuk kartu SD. Info lebih lengkap bisa baca berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz.
Bahkan gyroskopnya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan yang paling nyaman buat main game. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.